ketiga akan mendiskusikan hasil diskusi kami mengenai hate speech dan berita hoax. Perkenalkan, nama saya Filamunita Aprina. Nama saya Sandrina Farelia. Saya Nurjana. Nama saya Andre Maulana. Nama saya Muhammad Arif Ariji. Untuk selanjutnya, mari kita simak video berikut. Yang pertama ada hate speech. Apa itu hate speech? Ujaran kebencian atau hate speech yaitu ucapan atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk menyebarkan dan menyulut kebencian suatu kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, kecacatan, dan orientasi seksual. Dalam dunia hukum, ujaran kebencian atau hate speech merupakan perkataan, perilaku, tulisan, dan pertunjukan yang dilarang karena dapat menimbulkan terjadinya aksi tindakan kekerasan dan sikap prasangka buruk dari pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Berikut ini ada bentuk-bentuk ujaran kebencian atau hate speech. Yang pertama, penghinaan. Contohnya, hina ibu negara di medsos, siswa di Nigeria terancam 2 tahun penjara. Yang kedua, ada penistaan. Contohnya, penistaan agama oleh Menteri Agama tanggal 4 Maret 2022. Yang ketiga, ada pencemaran nama baik. Contohnya, Ahmad Dhani diduga melakukan pencemaran nama baik di mana terdakwa membuat konten video yang berisi kata idiot yang dianggap melecehkan nama baik peserta. Selanjutnya, nomor 4 menghasut. Contohnya dalam keputusan Mahkamah Agung nomor 426 Kapit 2011, terdakwa menghasut masyarakat untuk menghakimi sendiri korban dengan cara sadis. Kelima, penyebaran berita bohong atau hoax. Contohnya, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku penyebaran kabar bohong atau hoax terkait COVID-19 dan lainnya dengan cara hingga 1 miliar. Keenam, memprovokasi. Contohnya di medsos bikin supporter Indonesia makin agresif membuli. Bagaimana cara menghindari hate speech? Upaya pencegahan terjadinya kejahatan ujaran kebencian atau hate speech dengan memberikan penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai informasi dampak media elektronik jika tidak digunakan dengan bijak, etika menggunakan media sosial dengan memberikan pengetahuan hukum mengenai UU ITE. Selanjutnya yang kedua ada berita hoax. Apa itu berita hoax? Hoax adalah usaha untuk menipu atau menangkali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang atau kejadian sebenarnya. Dalam istilah bahasa Indonesia, hoax merupakan kata serapan yang sama pengertiannya dengan berita bohong. Berikut ini ada ciri-ciri dari berita hoax. Yang pertama, menggunakan data dan foto fiktif agar beritanya yang ditulis dapat dipercaya. Yang kedua, memanipulasi fakta yang sebenarnya. Yang ketiga, ditulis oleh media yang tidak kredibel. Yang keempat, berita yang didapatkan menimbulkan kecemasan, kebencian, atau permusuhan antar satu sama lain. Yang kelima, tidak ada sumber berita jelas yang dapat dimintai pertanggungjawaban atau klarifikasi. Yang keenam, informasi bersifat menyerang, berat sebelah, dan tidak netral. Berikut ini ada jenis-jenis hoax yang banyak beredar. Yang pertama, ada satir atau parodi. Satir atau parodi adalah sebuah konten yang memang sengaja dibuat seorang. Konten-konten jenis ini banyak digunakan untuk menyindir pihak tertentu. Yang kedua, misleading content atau konten menyesatkan. Konten-konten jenis ini dibuat untuk menjelekkan seseorang atau sesuatu. Yang ketiga, imposter content atau konten tiruan. Informasi yang ada di konten jenis ini biasanya diambil dari informasi yang benar. Banyak konten-konten jenis ini yang dibuat untuk mempromosikan sesuatu. Konten ini dibuat untuk menipu.
Selanjutnya yang keempat, fabricate konten palsu. Konten hoax yang satu ini adalah jenis konten yang sangat berbahaya. Konten ini dibuat untuk menipu orang-orang. Yang kelima, false connection, koneksi yang salah. Contoh yang sering ditemukan adalah perbedaan antara isi konten, judul konten hingga gambar konten serta untuk mencari keuntungan. Yang keenam, false context, konteks keliru. Video atau foto yang salah pernah terjadi sebelumnya, kemudian kejadian itu ditulis ulang untuk tidak disesuaikan dengan fakta yang sebenarnya. Berikut ini cara cerdas menangkal penyebaran berita hoax di media sosial. Yang pertama, jangan menyebarkan berita tanpa mengecek kebenarannya. Yang kedua, jangan terpengaruh dan hati-hati dengan judul provokatif. Yang ketiga, teliti dan cermati alamat situs. Yang keempat, periksa fakta atau asal dan sumber berita. Yang kelima, teliti keaslian foto. Yang keenam, ikut serta dalam grup diskusi anti hoax di media sosial. Yang ketujuh, segera adukan ke pihak berwenang bila menemukan berita hoax. Berikut ini ada dampak yang akan terjadi pada hate speech. Yang pertama, tekanan sosial. Yang kedua, stres. Ketiga, putus asa. Keempat, bunuh diri. Kelima, trauma. Dan selanjutnya ada dampak yang akan terjadi dari berita hoax. Yang pertama, menimbulkan perpecahan. Kedua, menurunkan reputasi seseorang. Yang ketiga, tidak lagi percaya fakta. Keempat, menimbulkan opini negatif. Kelima, merugikan masyarakat. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.